teori antrian atau queuing theory, ya, bahwa queuing theory, bagaimana terjadi antrian. Kalau kita ibaratkan ini adalah stasiun pelayanan, kemudian waktu pelayanannya lebih lama daripada waktu kedatangan, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai antrian atau queuing, ya. Kita misalkan contoh adalah di toko buku Gunung Agung, misalnya di Trisakti Jakarta, ya, dilakukan pengamatan pada pukul 9 sampai 10 pagi, ya, kedatangan pengunjung di kasir, ya. Misalnya sudah di 2 tabel, ada orang ke-1 sampai orang ke-15, ya. Orang pertama datang pada pukul 9.01, kedua 13 dan seterusnya, ya, sampai orang ke-15 sebagaimana tabel di papan whiteboard, ya. Nah, dari data tabel tersebut coba dibuat grafik. Pertama, sumbu datar adalah waktu pukul 9 sampai pukul 10, kemudian sumbu tegak adalah panjang antrian. Pada pukul 9.00 belum ada pengunjung. Pada pukul 9.01 mulai datang orang pertama. Waktu pelayanan dianggap adalah 3 menit. Sehingga orang pertama dilayani selama 3 menit, selesai pada pukul 9.04. Kemudian orang kedua datang pukul 9.13. Berarti terjadi pengangguran selama ini. Kemudian pukul 9.13 dilayani orang kedua selama 3 menit, selesai pukul 9.16. Nah, pada saat pukul 9.15 datanglah orang ketiga, sehingga apa? Sehingga orang ketiga ini mengantri. Jadilah di sini ada 2 orang, yang satu dilayani, yang satu orang ketiga baru datang menunggu 1 menit, dilayani 2 menit baru selesai pada pukul 9.18. Demikian seterusnya. Coba dibuat PR, selesaikan grafik, hitung panjang antrian terpanjang. Jadi di sini kan baru 2. Nanti nggak tahu di sini apakah sampai ada 3 orang antri, 4 atau 5 dan seterusnya, ya. Ini dihitung. Kemudian yang C, waktu menganggur dari kasir, ya. Waktu menganggur kasir. Di sini kita lihat apa yang dimaksud menganggur ini, ya. Kasir menganggur pukul 9.04 sampai 13, ya. Jadi ada 9 menit menganggur misalnya, ya, di sini. Nah, demikian seterusnya, dihitung berapa waktu menganggur kasir. Itulah PR untuk teori antrian. Selanjutnya kita masuk pada materi kuantitatif yang lain, sehingga ini harus kita hapus, ya. Kita hapus. Nah, sambil menghapus saya ingatkan kembali bahwa dalam pengambilan keputusan di sini ada 4 elemen menurut konsep teknologi. Pertama, kita harus tahu modelnya atau diketahuinya. Kemudian kita harus tahu apa yang ditanya atau tujuan yang ingin dicapai, itu yang disebut kriteria. Kemudian dari situ kita akan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan atau apa yang ingin dituju atau dicapai, atau kriteria bahasa lainnya. Kemudian kita akan berhadapan dengan pembatas. Untuk itu kita cari pemecahan terbaik atau optimasi, sehingga di sini
kita di judulnya adalah pengambilan keputusan dan optimasi. Nah, di contoh soal itu adalah sebagai ilustrasi bagaimana melakukan tahapan-tahapan tersebut. Nah, contoh lain adalah mengenai permainan atau game, ya, teori permainan atau game teori, ya. Teori, ya. Contoh, bila ada dua pihak, dua orang, ya, katakanlah ingin melakukan atau orang melakukan permainan, tapi mau sepakat dengan aturan permainan, ya.